Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Jadi Allah menjelaskan di sini, memberitahu kepada kita bahwa apa saja yang menimpa diri kamu, kalau itu hasilnya baik dan itu baik, yakinilah itu datangnya dari Allah. Tapi kalau itu buruk, maka yakinilah bahwa itu bersumber dari diri kamu sendiri. Mungkin ada kadang-kadang orang bertanya, bagaimana bisa? Kalau hasilnya baik, Allah katakan datangnya dari Allah. Kalau hasilnya buruk, katakan itu dari diri kamu sendiri. Ini orang yang betul-betul harus kembali memahami sebenarnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. Dan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan semua yang dilarang oleh Allah itu pun juga hasilnya adalah baik. Mari kita lihat lebih jauh. Sebenarnya dalam agama ini kita kan ada perintah, ada larangan. Tujuan dari perintah dan larangan ini adalah untuk kebahagiaan manusia. Dan ketika manusia melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, maka orang itu akan hidup tenang dan damai. Hadir yang mulia, mungkin kita bisa mengatakan lebih sederhana begini. Allah Subhanahu wa taala menginginkan semua orang bahagia tanpa kecuali. Dan jalan-jalan untuk bahagia ini Allah telah tunjukkan, tinggal dilalui saja. Dan siapa orang yang melalui jalan kebahagiaan, dia akan pasti bahagia. Tapi ketika Allah membuka peluang ini, maka kita lihat, tidak mungkin kriterianya adalah kekayaan, karena tidak semua orang kaya. Tidak semua pangkat, karena tidak semua orang punya pangkat. Pasti kriteria Allah bukan di situ. Jadi hadirin yang mulia, di mana kriterianya Allah? Allah katakan, orang itu akan bahagia apabila dia mengamalkan agama. Sehingga dikatakan bahwa sesungguhnya kebahagiaan, kesuksesan manusia di dunia yang sementara ini dan di akhirat yang kekal abadi, Allah letakkan pada pengamalan agama yang sempurna. Sejauh mana manusia mengamalkan agama secara sempurna, maka sejauh itu pula manusia akan bahagia. Dan sejauh mana manusia meninggalkan larangan Allah, maka mereka akan bahagia dalam kehidupan ini. Jadi hadirin yang mulia, kebahagiaan akan datang apabila agama ini diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka itulah yang dikatakan Allah. Apa yang menimpa diri kamu, kalau itu hasilnya baik, itu pasti datangnya dari Allah. Kenapa? Karena kau melaksanakan perintah Allah, pasti hasilnya baik. Dan kalau kau meninggalkan larangan Allah, pasti hasilnya baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah harus menyadarkan kepada kita bahwa ketika perintah-perintah Allah dikerjakan, kehidupan ini akan jadi. Saya biasa memberikan contoh bahwa kalau perintah Allah dikerjakan, Allah menyuruh kita jujur, semua orang jujur. Enak kan hidup. Allah menyuruh kita adil, semua orang adil. Allah menyuruh kita saling tolong-menolong, semua orang tolong-menolong. Allah menyuruh kita salat, semua orang salat. Alangkah indahnya hidup ini kalau seluruh perintah Allah dikerjakan. Apalagi kalau larangan Allah ditinggalkan. Allah melarang kita mencuri, nggak ada orang mencuri. Allah melarang kita berzina, nggak ada orang berzina. Allah melarang kita merampok, tidak ada orang merampok. Allah melarang kita minum khamar, tidak ada orang minum khamar. Kalau semua larangan Allah ini ditinggalkan, saya selalu mengatakan kehidupan ini akan nikmat seperti surga, sekalipun kita masih berada di dunia. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah, bahwa kalau kau ditimpa sesuatu yang enak, itu pasti datangnya dari Allah, karena kau melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Tapi kalau ada yang susah, itu disebabkan karena kau tinggalkan perintah Allah, dan justru kau lakukan larangan Allah, maka kehidupan kamu ini pasti akan susah. Inilah maknanya, apa yang diperintahkan oleh Allah, kalau hasilnya baik, datangnya dari Allah. Tapi kalau itu buruk, yakinilah bahwa itu bersumber dari diri kamu, karena kau tidak melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan.